Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segenap limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan. Tentunya nikmat yang paling besar diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa diberikan lagi kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuntut ilmu. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menggulingkan tikar-tikar kejahiliaan dan membentangkan permadani-permadani keislaman. Sebelumnya perkenalkan, kami mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Kupang, Fakultas Agama Islam jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah akan presentasikan hasil diskusi kami terkait dengan materi perkembangan ejaan di dalam bahasa Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa bahasa Indonesia yang digunakan saat ini adalah bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Sepanjang perjalanannya, ejaan dalam bahasa Indonesia mengalami berbagai perkembangan yang cukup signifikan, mulai dari penulisan, pengucapan, hingga penempatan dalam tata bahasanya. Secara umum, kita mengenali ada dua jenis ejaan dalam bahasa Indonesia, yaitu ejaan lama dan ejaan yang disempurnakan atau IYD. Namun ternyata ejaan yang digunakan dalam bahasa Indonesia bukan hanya dua jenis ejaan tersebut. Dalam perkembangannya terdapat lebih dari dua ejaan bahasa Indonesia yang pernah digunakan bangsa Indonesia, hingga akhirnya berakhir pada bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan. Dilansir dari beberapa sumber, berikut daftar lengkapnya. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini diterbitkan pada tahun 1901 dalam kitab logat Melayu. Charles Adrian Van Ophuijsen adalah tokoh penting di balik pengembangan ejaan ini, dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Engku Nawawi gelar Sultan Makmur. Ejaan Van Ophuijsen ini banyak dipengaruhi oleh ejaan Belanda, sebab pada saat itu Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Ciri dari ejaan ini adalah penggunaan huruf J yang dibaca Y. Misalnya jang menjadi yang, huruf OE yang dibaca U, seperti boelan menjadi bulan. Huruf TJ yang dibaca C, seperti cinta menjadi cinta. Huruf CH yang dibaca KH. Huruf DJ yang dibaca J. Selain itu, ejaan Van Ophuijsen ini juga menggunakan banyak tanda diakratik seperti koma ain, koma wasla, dan tanda trema. Misalnya pada kata soal, takpa, dan sebagainya. Penggunaan tanda ini biasanya digunakan ketika mengindonesiakan kata-kata dalam bahasa Arab. Ejaan Republik atau ejaan Sewandi tahun 1947 sampai 1506. Disebut ejaan Sewandi karena meresmikan ejaan ini sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen adalah Raden Sewandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Ejaan ini diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947. Pengubahan dari ejaan Van Ophuijsen ke ejaan Sewandi dimaksudkan agar terdapat kemudahan dan penyederhanaan bahasa yang digunakan. Beberapa perubahan penting dalam ejaan Sewandi adalah huruf OE diganti menjadi U, misalnya toetop menjadi tutup. Bunyi sentak diganti dengan huruf K, misalnya rakyat menjadi rakyat. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, tetapi harus diperhatikan pada bagian mana pengulangannya. Misalnya bermain, main menjadi bermain-main. Tanda trema dihilangkan, misalnya taat menjadi taat. Huruf E disamakan sehingga tidak perlu ada pemberian garis di bagian atas. Misalnya dalam kata beras, sejuk, bebas, merah, kata-kata baru yang dalam bahasa asalnya tidak memakai pepet, maka dalam bahasa Indonesia pun tidak diberi pepet. Misalnya sastera menjadi sastra. Ejaan pembaharuan pada tahun 1956 sampai 1961. Ejaan pembaharuan dimaksudkan untuk menyempurnakan ejaan Sewandi. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 48 tahun 1956, ejaan ini membuat standar satu fonem dengan satu huruf. Misalnya kata menyanyi
menjanji menjadi menani. Selain itu, untuk kata-kata yang berdiftom AI, AU, dan OI dieja menjadi AY, AW, dan OY. Misalnya kerbau menjadi kerbau, sungai menjadi sungai, dan koboi menjadi koboi. Sayangnya ejaan ini urung diresmikan dalam undang-undang. 4. Ejaan Melindo atau Melayu Indonesia pada tahun 1961 sampai 1967. Ejaan ini didasarkan pada keinginan untuk menyatukan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara yang menggunakan bahasa Melayu pun bersama-sama ingin menyeragamkan ejaan dalam penggunaan bahasa dua negara ini. Sebagian besar perubahan pada ejaan ini sama dengan apa yang ada pada ejaan pembaharuan, hanya saja pada fonem e, pepet dalam sebuah kata harus diberikan garis di atasnya. Sayangnya ejaan ini gagal menjadi kenyataan karena konfrontasi politik antara kedua negara. Ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 1967 sampai 1972. Ejaan ini disusun oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Beberapa perubahan adalah sebagai berikut. Huruf TJ diganti C, huruf J diganti Y, huruf NJ diganti NY, huruf SJ menjadi SY, dan CH menjadi KH. Huruf asing Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Hal ini disebabkan pemakaian yang sangat produktif. Huruf E tidak dibedakan pepet atau bukan, alasannya tidak banyak kata yang berpasangan dengan variasi huruf E yang menimbulkan salah pengertian. Ejaan ini juga tidak sempat diresmikan karena menimbulkan reaksi dari publik karena dianggap meniru ejaan Malaysia, serta keperluan untuk mengganti ejaan belum benar-benar mendesak. 6. Ejaan yang disempurnakan atau EYD mulai dari 1972 sampai sekarang. Mulai tanggal 16 Agustus 1972, pemerintah Indonesia menetapkan ejaan baru yaitu ejaan LBK yang telah disempurnakan. Kemudian ejaan ini dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Penetapan ini disertai dengan penerbitan buku-buku saku ETD berwarna merah, putih, dan buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Beberapa perubahan penting pada EYD adalah perubahan cara baca abjad dari A, Ba, Ca, Da menjadi A, B, C, D, dan seterusnya. Kata majemuk ditulis terpisah. Misalnya kereta api, kamar tidur. Pemakaian huruf X dan Q secara universal. Semua hanya digunakan dalam kata-kata yang berhubungan dengan ilmu eksakta. Penghilangan garis pembeda dalam pengucapan E, pepet, dan E biasa. Oke teman-teman, demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya buat kami pribadi. Dan kami sangat mengharapkan dukungan, motivasi, serta saran dari teman-teman tentang apa yang telah kami sampaikan tadi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.